selesai dan kita akan langsung masuk ke materi dari Michael Yo. Loh, Michaelnya hilang. Halo. Michael, udah siap? Ya, siap. Jadi kalau minggu lalu kita bahas tentang industri dan sedikit dan ada sebagian tentang teknikal. Nah, minggu ini kita mau bahas apa, Michael? Yang tentang pisau? Nah, jadi kan kemarin itu ada salah satu teknik pembelian yang paling saya suka, yaitu buy ketika harga sahamnya terkoreksi. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai di mana sih titik-titik tepat untuk atau titik-titik yang terbaik biasanya ketika saham terkoreksi, itu reboundnya ada potensinya di mana, dan itu yang akan kita bahas. Makanya judulnya bagaimana menangkap pisau jatuh. Iya, itu dia. Jadi menangkap pisau jatuh nggak selalu bahaya ya, Michael? Yes, betul. Bisa jadi kesempatan. Oke, silakan Michael. Oke. Thank you kesempatannya Marta dan Mas Michael. Aku coba share screen dulu. Semoga bisa ya. Biasanya habis share agak error. Ini bisa nggak? Bisa. Udah. Oke, good. Jadi topik kali ini adalah catching the falling knife, alias menangkap momentum ketika saham jatuh. Jadi mungkin judulnya ini agak sedikit retorik ya, karena most likely kita akan temukan banyak literatur yang mengatakan jangan pernah menangkap pisau jatuh. Nah, sebenarnya kalau kita masuk lagi lebih dalam, kita akan tahu bahwa ketika suatu saham jatuh, ini tuh pisau atau bukan. Nah, sebenarnya ketika kita bisa mengidentifikasi koreksi dari suatu saham itu tidak mematahkan tren besar daripada saham itu, maka sebenarnya yang kita tangkap itu adalah bola pingpong. Jadi di mana landasan yang terbaik untuk kita nadah sahamnya, nah kemudian ada potensi saham tersebut rebound. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya sebagai seorang swing trader, tapi juga seorang scalper. Jika ini terjadi di dalam time frame yang kecil, sehingga momen-momen untuk menangkap pisau jatuh ini merupakan salah satu momen penting, karena ketika kita berhasil atau mampu melakukan pembelian di titik terendah, ketika saham tersebut rebound, maka market akan memberikan flow tersendiri. Nah, next. Jadi ini adalah slide sebelumnya yang saya copy paste seperti biasa, seperti copy paste plek-plekan yang kemarin, di mana kita beli setiap saham itu menyentuh titik higher high tertinggi. Jadi as an example, ini adalah titik tertinggi suatu saham, kemudian dia berhasil breakout. Nah, kita melakukan pembelian kita ketika menyentuh titik ini tertinggi yang sama. Begitu juga di sini. Ketika dia berhasil breakout dan mulai terkoreksi, kita melakukan pembelian yang sama. Begitu juga dengan di sini. Ketika dia berhasil breakout dan terkoreksi, kita beli yang di sama. Dan ini ITMG, ketika di sini kita boleh melakukan pembelian. Yang sayangnya setelah live ini, itu ITMG-nya malah langsung lanjut naik. Jadi nggak ada koreksi lagi. Nah, sehingga kita bisa melakukan pembelian yang kedua, yaitu pembelian yang tipe pertama, yaitu buy on breakout untuk case ITMG. Nah, jadi every breakout there will be chance to correction. Jadi setiap saham yang breakout akan ada potensi terjadi pullback sementara. Pullback ini terjadi karena adanya trader yang merealisasikan profit. Meskipun ciri-ciri dari saham yang akan pullback itu biasanya adalah kapitalisasi sahamnya tuh besar. Jadi saham ini tuh liquid, bukan liquid dadakan gitu. Jadi kalau seandainya saham-saham kan banyak saham-saham yang enggak liquid, contoh transaksi kurang lebih 1 miliar, 2 miliar satu hari. Ketika dia breakout bisa mendadak transaksinya ratusan miliar per hari. Nah, tapi kalau seandainya saham let's say second liner atau mengarah atau ke first liner, transaksi rata-rata hariannya itu aja udah di atas 10 miliar atau even 50 miliar sampai 100 miliar. Sehingga untuk saham yang seperti ini, jika terjadi breakout, most likely akan terjadi pullback. Berbeda di saham third liner, di mana kalau seandainya ada breakout, untuk ada pullback itu udah susah banget. Nah, nanti kita akan bahas kalau seandainya terjadi dua case seperti ini harusnya bagaimana. Nah, jadi every breakout, setiap saham yang mengalami kenaikan harga di luar wajar kenaikan, maka akan menciptakan areal demand atau areal support yang baru. Yang biasa, area demand yang kuat ini bisa kita lihat dari
chart pattern. Ini contoh-contoh chart pattern bullish kalau mungkin saya gambarkan dari slide lain. Sebentar. Nah, yang pertama, we know that ada yang namanya ascending triangle, di mana ketika ada suatu saham yang melewati titik tertinggi setelah membuat sebuah pattern yang semakin tinggi, maka titik tertinggi atau di sini yang namanya titik higher high-nya itu merupakan titik momen yang tepat untuk melakukan pembelian ketika ada koreksi. Nah, begitu juga dengan pattern-pattern yang lain. Jadi seperti cup and handle sama, yaitu titik tertinggi HH sebelumnya itu merupakan titik pembelian sebelumnya. Titik pembelian yang terbaik. Nah, begitu juga dengan inverted head and shoulders, higher high yang diciptakan itu sampai 3 kali kan. Jadi di awal bahu kiri, kemudian di akhir bahu, di akhir kepala, dan yang terakhir di akhir bahu kanan. Tidak terjadi koreksi, itu merupakan momen yang paling tepat untuk melakukan pembelian. Nah, itu begitu juga ketika terjadi double bottom, bullish pennant, dan falling wedge. Nah, in case untuk bullish pennant, untuk mencari areal pembelian ketika harga saham drop, itu yang sering terjadi adalah seperti ini. Yaitu ketika terjadi breakout, nah, titik pembelian itu adalah titik tertinggi sebelumnya, yaitu higher high. Nah, atau bisa juga di titik yang kedua. Dan itu nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi, ketika terjadi pullback di saat suatu saham berhasil break pola bullish pennant, nah, inilah merupakan dua titik inilah merupakan titik pembelian terbaik. Kalau falling wedge, adalah ketika suatu saham pullback ke area terendahnya. Nah, biasanya setelah valid mengalami pullback seperti ini, apalagi breakout-nya dengan volume besar, selanjutnya saham akan melanjutkan kenaikan. Oke, itu case dari beberapa pattern bullish. Nah, yang lain sederhananya adalah rectangle. Jadi, setiap areal konsolidasi suatu saham, ketika dia berhasil breakout, momen pullback ini merupakan momen yang paling tepat untuk beli. Jadi benar-benar under value secara teknikal. Nah, permasalahannya bagaimana kalau seandainya di dalam perhitungan fundamental, saham yang murah masih bisa lebih murah. Nah, bagaimana dengan teknikal? Seandainya supportnya jebol, what must we do gitu? Apa yang harus kita lakuin? Nah, di sini kan menjadi permasalahan baru. Ini by technical itu terasa udah murah, tapi kok supportnya jebol? Contohnya 1000, tapi kok 1000-nya jebol. Jadi saya harus ngapain gitu. Nah, ini contoh dulu. Ini saham Indi dari dia breakout dari pola double bottom. Indi itu bukan blue chip ya. Nah, itu karena tipikal dari saham kalau rally itu langsung kenceng, dia no pullback. Pullbacknya itu cuma dalam 1 hari. Ini ada candle merah kecil, nah habis itu kemudian kenceng. Dan kencengnya itu bahkan melewati target harian dia. Dan in case seperti ini, makanya target profit itu, target price dari suatu saham itu bukan berarti adalah exit point kita. Jadi exit point kita adalah ketika saham tersebut patah dari titik tertingginya atau ketika mengalami patah trend. In case Indi ya, salah satu titik support terkuatnya itu berada di areal konsolidasi ini, dan ketika breakdown di sini, nah kita bisa jual di sini. Meskipun kalau kita hitung secara target, ya paling targetnya sampai di sini, di hari pertama aja kita udah jual. Nah, ketika ada momen koreksi besar yang terjadi di bulan Agustus 2021 atau sampai akhir tahun, di mana saat itu banyak saham-saham berguguran, Indi terkoreksi pullback tepat di titik higher high sebelumnya.
atau yang kuat yang ada pattern ini yang berbatu. Dan itu terjadi selama 98 hari atau kurang lebih 3 bulan lebih terjadi. Nah, bayangkan di dalam suatu saham yang seperti ini pullback, momen melakukan pembelian itu harus menunggu sabarnya selama 3 bulan. Itu kalau kita pakai chart harian. Nah, ini salah satu contoh lagi yang terjadi di MDKA, di mana ada sebuah pattern cup and handle yang breakout. Di sini, ketika kita melakukan pembelian, dia mencapai target dan kemudian pullback dalam waktu 2 bulan, sebenarnya lebih dari 2 bulan. Yes, kurang lebih 2 bulan. Nah, cuman permasalahannya, MDKA breakdown support. Dia tidak berhasil mempertahankan areal higher high tertingginya dan kemudian breakdown turun ke bawah. Dan ini terjadi di momen saat IHSG lepas lebaran. Teman-teman mungkin masih ingat ya. Jadi ketika lepas lebaran hari pertama bursa itu sampai hampir minus 5% dan itu berlanjut 2-3 hari ke depan. Dan hampir semua saham itu berguguran. Dan di case seperti ini ya, di case ketika ada hari-hari ekstrim atau ada ketika momen-momen di mana penurunan harga saham itu nggak wajar, yang perlu kita lakukan adalah nggak usah panik. Satu. Yang kedua, kita coba lihat tren terbesar dari suatu saham ini udah breakdown apa belum. Nah, jadi bagaimana jika support tembus? Jadi jika suatu saham dengan tren naik akan tetap mempertahankan trennya. Walaupun tidak menutup kemungkinan minor support jebol ke bawah. Dan untuk mengantisipasinya, selalu cari support di bawah maksimal 2. Jadi saya selalu punya view, saya selalu punya gambaran besar jika suatu saham breakdown atau gagal mempertahankan area demand-nya, maka dia akan breakdown support sampai 2. Sampai 2 support itu maksimal. Jadi support yang kita cari itu 3. Dan ini berlaku bukan cuma di menitan, bukan cuma di harian, tapi juga di menitan. Nah, kalau di menitan gimana? Kalau di menitan sudah pasti, support terakhir itu ARB kan? Karena maksimal minus 7%. Dan kita mesti pastikan ketika suatu saham menyentuh ARB, kita boleh beli nggak? Kita mesti pastikan beberapa flashback data sebelumnya. Nanti akan saya coba gambarkan. Jadi, kondisi market yang buruk itu seringkali membuat saham tidak mampu mempertahankan support. Dan itu wajar. Malahan aneh kalau seandainya kondisi market jelek tapi dia berhasil kuat. Dan itu berarti mungkin saham ini memang sellernya ternyata nggak banyak. Tapi kita nggak tahu. Kita akan sulit sekali memprediksi saham mana yang bisa bertahan ketika market jelek. Sehingga ketika saham yang kita pegang, saham jebol dari support, itu terjadi karena market maker yang tidak berani mengambil risiko menadah seller yang muncul. Jadi seller yang muncul dalam keadaan panik seperti itu, market maker juga nggak mau jaga. Meskipun contohnya kita udah cek Broksum, ini anak-anak mereka pasti jago-jago nih ngecek Broksum. Wah ini BK ngumpulin nih, ini AK ngumpulin nih. Wah ini CS ngumpulin nih. Wah ini broker-broker bagus ngumpulin nih. Average-nya sekian kelihatan. Besoknya market jelek. Kok dibiarin jatuh? Ya kalau marketnya jelek, mereka minus sementara nggak masalah. Justru akan lebih baik karena ini momen yang tepat untuk mereka melakukan pembelian lagi di bawah kan. Nah, di mana pembelian tepatnya yang di bawah itu adalah di support kedua. Atau kalau kalian ada ikut session pertama saya minggu lalu, itu adalah di titik higher low kedua. Jadi, jika suatu tren saham itu masih dalam keadaan baik, apalagi dalam view besar secara makro dan fundamental mendukung saham tersebut akan condong pulih. Dengan catatan tren masih berada di area yang baik. Nah, sebagai contoh yang tadi kita perhatiin adalah MDKA. Ini study case MDKA. Ini saya ingat banget MDKA karena saya sering banget trading di saham MDKA. Agak kontra ya meskipun blue chipnya. Jadi ketika MDKA di hari pertama lepas lebaran, itu di tanggal berapa saya lupa, tapi areal-areal segini nih lepas lebaran tuh. Nah, cup and handle yang di break oleh MDKA
itu merupakan titik pembelian saya. Nah, kemudian di sini harganya breakdown. Nah, ini adalah support pertama yang jebol. That's why saya selalu mencari 3 support ke bawah untuk melakukan pembelian averaging down. Dengan catatan, saya masih ada dananya. Tapi kalau seandainya saya udah all in gimana? Jawaban sederhananya adalah stop loss. Dan kita entry lagi di bawah dengan menggunakan dana sisa di cut loss. Jadi minus 2-3% untuk entry lagi di bawah. Itu merupakan salah satu keputusan yang bijak jika porsi kalian udah terlalu gede. Jadi apakah mau average down atau stop loss itu tergantung dari porsi kalian. Jadi kalau saya punya 100 juta, saya beli MDKA juga 100 juta. Kalau seandainya supportnya jebol, itu minus 10%, equity saya udah minus 10%. Saya nggak mau ambil risiko itu. Biasanya udah minus 2-3%, minus 2-3 juta, ya udah saya buang. Saya entry lagi di bawah. Di mana? Nah, ini merupakan titik terendah. First low. Kemudian ini titik higher low. Ini titik higher high. Saya entry-nya di titik higher high. Dan gagal, fail. Tapi kebetulan waktu itu saya entry-nya nggak terlalu gede dari porsi saya, sehingga saya melakukan titik pembelian kedua di higher low-nya. Dan disinilah MDKA berhasil rebound. Dan sebenarnya jika MDKA terus jatuh sampai ke sini, saya masih punya porsi untuk melakukan pembelian. Nah, kalau teman-teman yang seandainya lebih punya keberanian dan perhitungan yang matang, apalagi disiplin, catat ya, ini hanya untuk yang disiplin. Average down bisa dilakukan menggunakan margin. Contohnya, saya beli 10 juta, kemudian breakdown. Nah, di bawah saya entry lagi 10 juta pakai margin. Dengan catatan, itu mesti wajib disiplin banget. Itu benar-benar wajib disiplin. Karena dengan melakukan average down, let's say 2 kali lipat kalau dapat porsinya, kalau bisa dapat margin yang sama, itu porsi beli kita, itu average kita, itu akan jauh unggul banget. Dan kemudian DKA rebound-nya di support ke. Nah, even sampai ketiga pun, saya masih berani melakukan pembelian. Karena tren besar daripada MDKA itu, saya hapus. Tren besar dari MDKA even belum kesentuh. Dan kalau seandainya dia turun sampai ke sini nih, itu ada potensi dia menyentuh titik demand yang terkuat, yaitu di sini. Dia juga menjadi titik higher high sebelumnya, dan dia menjadi titik higher low. Dan juga dia masuk ke dalam trendline. Dan ini merupakan momen-momen areal beli terbaik, yaitu di angka ya 4.100, 4.002 sampai 4.100 lah. 4.100 lah ke bawah, dan MDKA berhasil rebound sebelumnya. Dan kalaupun kita pakai Fibonacci, biasanya tuh titik penting tuh reboundnya tuh, yaitu titik yang ini momen ini materi yang akan saya bahas minggu depan ya, yaitu titik di mana ini merupakan angka keramat gitu. Kalau di bahasa ilmiah itu mereka ngomongnya God number, golden ratio. Jadi merupakan angka keramat dari suatu momentum, di mana momentum akan melemah atau akan berbalik badan jika menyentuh angka 0,618. Dan ini ya, seringkali suatu saham itu rebound dari titik 0,618. Nah, untuk MDKA sendiri, kalau kita perhatiin volume-volume rebound setelah market drop seperti itu, masih jauh lebih kuat. Sehingga momen ketika koreksi kemarin, itu merupakan momen yang baik banget untuk melakukan pembelian. Catching the falling knife di MDKA. Satu, kita tahu market drop itu hanya karena panik terhadap kenaikan suku bunga. Yang kita tahu, which is itu nggak ada hubungannya sama bisnisnya MDKA. Dan kita tahu MDKA secara tren masih oke. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau seandainya MDKA masih aja jebol support terakhir,
Bagaimana? Meanwhile, sederhana, saya akan melakukan stop loss dan itu artinya MDKA terkoreksi dari 5.700 ke 4.000, 1.700 poin dan itu koreksi lebih dari 30% untuk saham dengan kapitalisasi besar seperti MDKA bisa minus 30%, itu that means bursanya udah kolaps banget biasanya. Udah kolaps banget biasanya. Jadi ya indeks itu juga jadi salah satu acuan kita untuk melakukan pembelian. Nah, kemudian jadi apapun itu chart pattern-nya ya. Ketika suatu saham terkoreksi itu merupakan momen yang tepat untuk melakukan pembelian sampai di 3 support. Nah, cara melakukan pembeliannya, kalau saya lagi nggak sempat mantengin market, biasanya di sini saya beli 20%. Di sini saya beli 30%. Di sini saya beli 50%. Ada jaminan nggak semuanya dapat? Nggak dong. Biasanya di kedua aja udah rebound. Nah, lalu kalau seandainya saya punya 100 juta, saya baru kebeli 50 juta, udah rebound. 50 jutanya nganggur dong. Nah, saya akan lakukan average up. Jadi, trader itu nggak bisa cuman, saya terbiasanya average down. Saya nggak suka average up. Atau dia terbiasanya, saya biasanya average up. Nggak terbiasa dengan average down. Nah, menurut saya kita mesti fleksibel. Karena seperti apapun analisa kita, market lah yang paling benar. Sehingga ada momen-momen di mana kita harus average down, ada momen-momen di mana kita harus average up. In case ini, average down lah ketika saham itu enggak break lebih dari 3 support, enggak break pattern-nya dengan catatan fundamental dan trennya masih oke. Jadi itu menurutku cara terbaik dalam melakukan average down tanpa membebani portofolio. Jadi average down itu nggak haram menurutku. Atau cara kedua, ini salah satu cara agresif yang terkadang yang juga sering saya lakukan adalah di sini. Saya entry 100%, saya cut loss dengan batasan 2-3%. Kalau breakdown, saya entry lagi di sini 100% dengan catatan cut loss 2-3%. Di sini saya bakal entry lagi 100% dengan catatan cut loss 2-3%. Jadi dengan take small loss, terkadang saya lebih confident. Jadi kalau udah stop loss ya udah, besok dia mau terbang ya udah nggak usah disesalin. Kalau dia turun lagi ke area demand kedua, saya entry lagi. Tapi entry saya itu bukan kayak begini. Contohnya ini di support kedua itu 1000. Saya nggak entry 100 juta di 1000. Saya entry-nya di 1050 berapa, kemudian 1030, 1030, 1030 mungkin 20 juta. Ini 1030, 50 juta. 1020, sorry, mungkin di sini 20 juta lagi. 1020, 20 juta. 1010, 20 juta. Di 1000, 20 juta. Nah, biasanya saya begini. Jadi kalau seandainya sahamnya turun, di sini udah match kemudian rebound, nah ya udah, ininya kita pakai buat HK di atas. Ya udah, komplit juga 100 juta. Nah, lalu biarin sahamnya melanjutkan trennya dan in case di MDKA seperti itu. Nah, ini bisa nggak berlaku di saham-saham yang volatil? Nah, kalau teman-teman ikut sesi 1 ya, ingat nggak saya bilang salah satu sektor yang hot itu sektor pelayaran. Mestinya ingat ya. Nah, ini salah satu saham-saham pelayaran yang mungkin yang teman-teman bisa perhatiin ya, yang kelihatan ya. Itu ada Thomas SMBR, HICE, PPMA, Nelly, PSSI, MBSS, apalagi nih pelayaran nih, Bull, Soci, teman-teman ada nggak? Ada ini nggak? Yes, INDX good. Nah, kalau teman-teman perhatiin semua saham yang ini ya, even dari minggu lalu itu kebanyakan udah naiknya udah cukup wow, bahkan di atas 10% semua, ada wins lagi. Nah, salah satu trap saya itu ada di HICE.
Kenapa? Karena secara price action dia rapi banget, dan secara Broksum juga enggak ada begitu kode broker yang terlalu mendominasi dan terlalu berat di situ. Nah,